nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Saya melaporkan Adam Denny terkait dengan namanya persangkaan palsu. Oke ya. Oke, tapi Bu, mau tanya untuk perkembangan persangkaan palsu. Oke, masalah nggak? Untuk masalah ini dengar juga untuk Adam Denny sendiri karena akan tersebut sebagai kuasa Denny juga akan buat laporan juga ini. Laporan apa aja sih Mas? Ada 2 laporan ya yang saya buat pada tanggal 8 Maret 2022. Pertama, laporan yang terkait saya sebagai korbannya, yaitu saya melaporkan Adam Denny terkait dengan namanya persangkaan palsu. Ya, persangkaan palsu ini diatur dalam pasal 317 KUH Pidana. Mengapa saya melaporkan Adam Denny? Karena saya pernah dilaporkan oleh Adam Denny pada tanggal 7 Desember ya, 7 Desember 2021. Dia menuduh saya memfitnah. Ya, memfitnah terkait katanya saya mencemarkan atau memfitnah dia terkait permintaan uang 15 miliar, nego 10 miliar, kemudian juga pernyataan uang pada Dr. Tirta 80 juta, dan juga meminta uang kepada Jering itu 15 miliar dan 10 miliar, serta pernyataan dia punya bos besar gitu ya. Nah, pernyataan saya kan itu saya ungkapkan bukan dalam bentuk pernyataan pada tanggal 1 Desember. Itu saya sebetulnya bentuknya adalah bertanya ya, apakah benar nanti kalau Adam Denny saya tanya dia menerima uang 15, 10, meminta uang 15 miliar, 10 miliar atau yang lain itu. Nah, dia laporkan karena dia merasa saya menuduh, dia menuduh saya mencemarkan nama baiknya ya, karena saya menyatakan bahwa seakan-akan saya menyatakan memeras, dia telah memeras Jering. Nah, laporan ini telah diperiksa dan tanggal 22 Februari dihentikan dalam penyelidikan oleh Polda Metro. Sesungguhnya saya sudah mengingatkan dia melalui akun Instagram saya, yang saya juga tag dia untuk hati-hati ya, karena berpotensi saya lapor balik. Akhirnya dia tetap berjalan dan sekarang saya lapor balik ya, tanggal 8 pasal 317. Sebetulnya ada satu lagi sebetulnya saya bisa lapor ketika dia bantah, dan akhirnya Dr. Tirta kan bersaksi. Jadi bahwa Dr. Tirta menyatakan ya dia diminta uang 80 juta. Nah, itulah yang kita laporkan. Berarti untuk 2 laporan sendiri akhirnya sudah diterima di Polda ya? Iya, dalam proses ya, akan diproses ini. Ya, kita hormati proses hukumnya. Polda semoga bisa memproses ini dengan cepat dan kasus ini menjadi terang laporan dari pihak saya dan Jering. Bang Sugeng, bicara sendiri akan dijerat di pasal apa aja sih di 2 laporan dari laporan itu pasal 317 itu ancamannya 4 tahun ya. Laporan kedua pasal 242 pidana itu ancamannya 7 tahun. 7 tahun. 3 tahun berarti. Iya, ancamannya ya, ancamannya. Dan ini akan diproses dalam 2 perkara yang berbeda. Jadi memang ada risiko buat Adam Denny karena terlalu ceroboh ya. Dia merasa kesombongannya mungkin yang membuat dia ini terpeleset jatuh ya. Dan sedangkan untuk saat ini sendiri Adam Denny sedang menjalani hukuman juga ya? Dia sedang proses menyebut lawyer tua bangka ya, tapi itu tidak saya laporkan karena itu kritik dia pada saya, nggak ada soal. Nah, yang kedua adalah laporan dengan Jering sebagai korbannya.
Apa yang dilaporkan yaitu bahwa Adam Denny disangka melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Kapan peristiwanya? Yaitu saat dia diperiksa sebagai saksi dalam perkara Jering di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 12 Januari 2022. Ada dua pernyataan dia yang kami kualifikasi sebagai memberikan keterangan bohong atau keterangan palsu di bawah sumpah, yaitu soal handphone yang digunakan untuk merekam pembicaraan telepon dengan Jering. Dia dalam sidang itu mati-matian menyatakan bahwa handphone yang dipakainya itu merek Asus. Ternyata berdasarkan keterangan ahli maupun berita acara BAP itu bukan merek Asus. Saya tidak sampaikan dulu lah di sini ya. Yang kedua, dia ketika kita tanya bahwa benar dia meminta uang 80 juta dengan Dokter Tirta, dia membantah ini. Ya, termasuk Jering harus membayar uang pengganti ya. Uang pengganti itu 25 juta. 25 itu pengganti Bukan. Uang apa ya? Uang pengganti ya? Iya. Uang pengganti ya. 25 juta ya. Untuk langkah selanjutnya sendiri dari tim kuasa hukum Jering akan melakukan apa lagi setelah laporan dan dua laporan ini? Ya, paling kami akan mengikuti proses pemeriksaan terhadap dua laporan ini yang mengawal sampai bisa perkara ini naik ke pengadilan. Dan mungkin suatu saat akan disidangkan di sama ya? Disidangkan kalau itu ya bisa pengadilan Jakarta Pusat ya. Iya ya. Tapi untuk agendanya belum tahu ya? Belum tahu kapan ya. Kita akan menyerahkan pada proses oleh Polda Metro ya. Nanti akhirnya dua laporan ini sudah diterima. Iya. Oke ya. Oke. Harus dipahami nih oleh yang bersangkutan. Tapi kalau berbicara untuk dua ini sendiri kan nggak main-main ya, dua laporan ini nggak main-main. Apakah masih berusaha untuk membuka suatu saat kalau dikata Adam Denny mengakui kesalahan dan minta maaf gitu, terutama kepada bersama Jering gitu. Maaf ya, kan saya ada satu yang saya laporkan, saya akan mempertimbangkan. Ya, akan mempertimbangkan terkait laporan 317 pidana. Kalau terkait dengan Jering yang harus menjawab. Ya, Jering soal memberikan keterangan palsu itu Jering yang akan menjawab. Tapi untuk sejauh ini untuk kasusnya Jering sendiri seperti apa? Jering kan sudah selesai. Dia sudah diputus dan menerima hukuman tersebut 1 tahun. Dia berharap bisa melaksanakan hukuman tersebut di LP Kerobokan, Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan Bali. Ya, kami sudah mengajukan surat kepada Kejaksaan sebagai eksekutor putusan untuk bisa dibawa ke Kerobokan Bali, supaya dia lebih dekat dengan keluarganya. Dan untuk tim kuasa sendiri, banding sendiri seperti apa? Akan menerimanya dari Jering sendiri akan menerima dengan menerima putusan ini, menerima sudah berkekuatan tetap.